Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rautomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Pukul 1 dini hari saat saya membuat video ini teman-teman semua, dan saya mau membahas tema judulnya Dunia dengan Agama dan Dunia Tanpa Agama. Sosial media saya, di FB saya terutama, itu audiensnya sangat bervariasi ya. Hingga saat ini saya memiliki 81.000 lebih followers. Ada yang sangat religius, ada yang benci agama, ada yang percaya Tuhan, ada yang ateis. Pokoknya campur aduk gitu loh. Sehingga kadang tuh membuat tulisan apa saja saya selalu ada salahnya ya. Kalau membahas hal-hal yang sifatnya saintifik, jarang menyebut Tuhan, oleh kaum religius disebut saya kurang religius ya. Tapi saat saya membahas hal-hal yang religius, sama ateis dibilang nggak rasional ya kayak gitu ya, serba salah. Tapi gini, banyak teman-teman yang karena tampilan saya di medsos itu sedemikian liar dalam berpikir ya, sebagaimana saya pernah katakan di beberapa video waktu lalu, saya adalah seorang pencari yang radikal. Berpikir saya itu sangat berani. Mereka bertanya kepada saya, kenapa Mas Arif masih beragama gitu loh. Bahkan dalam beberapa kesempatan ketika saya di kelas vibrasi, ada peserta yang, loh Mas Arif masih sholat? Saya ketawa aja kalau ada pertanyaan seperti itu. Teman-teman semua, menurut Anda agama itu apa? Jadi gini, agama kalau bagi saya itu mirip sebagai sebuah aturan yang disepakati. Itu aja. Sederhananya, yang tentunya setiap agama punya konten yang berbeda-beda. Kalau agama Islam mengatur, kontennya itu mengatur tentang hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan manusia. Itu ada aturannya semua. Ada juga agama yang dia hanya mengatur vertikal saja, urusan horizontal dengan sesama manusia sudah menggunakan aturan-aturan hukum manusia gitu ya. Tapi intinya menurut saya adalah aturan di mana di dalamnya juga pasti ada do and don't, ada yang boleh, ada yang tidak kayak gitu. Jadi kalau saya lihat, ya, kita semua sepakat bahwa bumi ini, kehidupan ini bisa chaos kalau tidak ada aturan. Alam semesta bisa chaos kalau tidak ada aturan. Matahari kadang terbit, kadang tidak. Misalkan jantung kadang berdetak, kadang dia hari ini libur. Ya repot ya, besok kita nggak bisa hidup dong gitu kan. Semuanya teratur, semuanya tersistem. Nah, aturan diperlukan untuk menjaga biar kehidupan ini berlangsung dengan harmoni. Karena apapun kecenderungannya kan menuju kepada chaos. Nah, aturan berfungsi untuk menunda chaos ini sebetulnya ya. Anda bisa bayangkan apabila di jalan raya itu tidak ada aturan lalu lintas, apa yang akan terjadi? Kemungkinan besar akan chaos, akan terjadi banyak kecelakaan, akan terjadi banyak hal-hal yang membahayakan para pengguna jalan raya. Jadi aturan diperlukan. Nah, balik ke agama. Saya pernah ngobrol dengan seorang yang ateis ya. Dia bilang, ya kalau masalah aturan ya kita bisa ciptakan sendiri gitu. Oke. Lalu muncullah satu wacana, ya sudah kalau gitu agama dihapuskan saja. Tapi coba kita berandai-andai ya. Kita berandai-andai. Kalau semua agama dihapuskan dari muka bumi, apakah dunia jadi lebih baik? Meskipun memang ada sekarang konflik-konflik yang melibatkan isu agama. Nah, nanti kita bahas ke situ juga. Jadi ini videonya agak panjang. Saya pernah membayangkan kalau dunia tanpa agama apakah jadi lebih baik? Apakah jadi lebih damai? Apakah seindah bayangan dari John Lennon yang ada lagunya itu, judulnya Imagine, Anda bisa baca liriknya. Kayaknya kalau nggak ada agama tuh kita bisa lebih bersatu ya, tidak ada perpecahan dan macam-macam. Saya lihat
tidak seindah itu. Karena saya yakin ketika misalkan tidak ada agama pun, kita akan menciptakan satu aturan bersama yang kita sepakati, dan itu juga akan berfungsi seperti agama. Jadi kita hanya akan menciptakan sesuatu yang baru yang ujung-ujungnya mirip juga dengan agama. Sama dengan Tuhan, kalau misalkan Tuhan dihapuskan, kita pasti akan menuhankan sesuatu. Jadi hasrat bertuhan itu naluri kalau menurut saya. Jadi nggak solusi. Jadi kehidupan memang seperti ini. Kehidupan memang seperti ini. Ada agama, ada yang nggak percaya agama. Ya memang seperti itu. Tapi bukan berarti terus ketika agama itu tidak ada, terus kehidupan jadi lebih baik. Menurut saya nggak sesimpel itu. Nah, kalau kita lihat sejarah ya, dari semua agama yang muncul, para utusan yang disebut nabi atau apapun, muncul di satu wilayah, biasanya adalah muncul di daerah-daerah yang parah ya, yang akhlaknya nggak karu-karuan, yang mungkin melakukan satu perbuatan-perbuatan yang tidak manusiawi, tidak beradab. Boleh saya katakan bahwa justru agama ya lahir di tempat-tempat yang mengalami chaos. Artinya agama itu adalah solusi, gitu. Tapi yang menarik adalah konflik-konflik antar agama juga pemicunya agama. Jadi agama itu solusi atau persoalan? Kalau menurut saya, ya memang seperti itu. Sebuah persoalan akan menghadirkan solusi, dan solusi ini lama-lama juga bisa menjadi sebuah persoalan baru. Dan itu memang never ending proses. Nah, kalau saya lihat ya, persoalan yang menyebabkan kenapa kok agama ini bisa menjadi konflik adalah karena orang lupa bahwa agama itu fungsinya adalah sebagai alat untuk menuju kepada Tuhan. Nah, banyak orang lupa tentang tujuan itu. Saya pernah bahas tentang goal displacement. Orang lupa bahwa agama itu alat untuk menuju Tuhan. Dan mereka malah menuhankan agama itu sendiri. Ketika saya menunjuk bulan, kalau kita permisalkan bulan itu Tuhan, jari saya yang menunjuk ini adalah agama. Maka sudah sangat jelas bahwa jari ini bukan bulan. Nah, agama pun bukan Tuhan. Tapi ketika orang sudah mulai menuhankan agama, agama yang tadinya sebagai kendaraan dijadikan sebagai tujuan, maka agama akan menciptakan chaos. Ya. Nah, jadi kita yang perlu sadar betul ini, kalau kita memahami bahwa agama sebagai kendaraan, kita perlu menjadi seorang supir yang mahir. Anda tentu bisa melihat hikmah dari orang yang belajar naik sepeda. Ini kata guru saya. Orang yang baru belajar naik sepeda, itu biasanya dia megang setirnya kencang banget. Ya. Kaku sekali badannya. Ya, karena dia takut jatuh. Dan karena dia terlalu erat mencengkram stang sepeda, justru sepedanya goyang kanan, goyang kiri, tidak stabil, nabrak sana, nabrak sini, kurang luas, tidak fleksibel, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Tapi Anda perhatikan kalau orang sudah mahir naik sepeda, pegangan cengkraman tangannya biasa aja, kendor saja, tapi tidak lepas. Dia lebih lentur, lebih fleksibel, bahkan dia bisa sambil santai, sambil ketawa-ketawa, rileks. Nah, orang beragama juga sama. Orang yang terlalu kaku, biasanya tubruk sana, tubruk sini. Ini haram, ini semua salah, semua masuk neraka kecuali dirinya. Ya, dan orang yang sudah mahir dalam beragama itu sangat-sangat rileks, ya, sangat woles dalam beragama. Enggak seperti orang yang baru belajar naik sepeda. Jadi kalau ada orang beragama lalu menimbulkan kekacauan, itu lagi belajar naik sepeda, lagi belajar beragama. Ya, mungkin tahapannya masih seperti itu. Kita perlu memaklumi. Kalau dalam filmnya Sang Pencerah itu ya, filmnya Sang Pencerah itu yang menceritakan tentang perjalanan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Di dalam film itu Ahmad Dahlan sering membawa biola dan sering dia mainkan. Kiai Haji Ahmad Dahlan memperumpamakan beragama itu seperti main biola. Kalau kita main biola nggak punya ilmunya, maka nadanya akan mengganggu kuping orang lain yang mendengarkan, tidak merdu. Tetapi kalau kita punya ilmunya,
biola itu akan bisa menyentuh perasaan orang lain, bisa dinikmati oleh telinganya orang lain. Nah, jadi balik lagi kepada judul kita, dunia dengan agama dan dunia tanpa agama. Jadi problemnya kalau menurut saya bukan masalah terus tanpa agama jadi lebih baik atau dengan adanya agama jadi chaos. Ini masalah kesadaran. Ya. Tidak ada agama pun kalau kesadaran ini tidak dibetulkan, maka kendaraan apapun yang nanti diciptakan, aturan apapun yang nanti akan di-create mendatang juga akan menimbulkan chaos, juga akan dituhankan. Sekarang dengan ada yang keberadaan agama, ya kesadaran juga persoalannya yang perlu diperbaiki. Makanya Anda bisa menemukan fenomena orang di segenap agama selalu ada yang brengsek, ada yang baik. Ya. Di Islam yang baik banyak, yang brengsek ya ada. Buktinya ada juga maling sandal di masjid. Ya, di gereja pun sama, semua rumah ibadah. Yang korupsi juga bukan dari satu agama. Agama apapun bisa korupsi, karena ini persoalan kesadarannya. Sejauh mana beragama itu menumbuhkan kesadaran, dan sejauh mana kita menjalankan agama dengan kesadaran. Jadi mulainya dengan kesadaran dulu. Nah, sayangnya banyak orang beragama dengan rasa takut. Karena rasa takut akhirnya menakut-nakuti. Jadi bukan karena kesadaran. Jadi apakah dunia lebih baik tanpa agama? Enggak juga. Ya. Apakah dengan agama dunia jadi lebih baik? Enggak juga kalau kesadarannya tidak dibangun. Bisa menimbulkan chaos. Tapi sampai kapanpun kehidupan tetap seperti ini. Ada agama, ada yang tidak beragama, ada yang percaya Tuhan, ada yang tidak. Ya memang seperti itu, karena di total jumlahnya 0. Yang pernah saya bahas di video sebelum ini ya, keseimbangan di level partikel itu. Ya, kira-kira gitu ya. Ini agak panjang videonya. Baik teman-teman semua, hanya ini dulu yang bisa saya bagikan tentang dunia dengan agama dan dunia tanpa agama. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.